Teman-teman, menjadi Yusuf tidaklah mudah, apalagi jika kita sudah terbiasa percaya bahwa ketaatan pastilah mendatangkan berkat. Secara umum memang benar, tetapi di edisi 64 ini, saat teduh kita pagi ini, melihat sesuatu yang lebih daripada apa yang selama ini kita percayai. Kitab Kejadian pasal 40 akan menjadi berkat luar biasa bagi kita semua. Ya, akhirnya Yusuf dipenjara. Dia pribadi yang indah, hidup benar di hadapan Allah, taat, menjaga kekudusan, Tuhan menyertainya, tetapi Alkitab berkata Yusuf dipenjara. Kenyataan tak selalu indah seperti rumusan. Jika Anda taat, Anda pasti diberkati Tuhan. Hidup Anda akan baik-baik saja. Atau jika kita lurus-lurus saja, pastilah hidup kita akan mulus-mulus saja. Jika hanya ini yang kita ketahui, kita akan kehilangan kekayaan yang indah dari misteri surgawi. Pelajaran dari pasal 40 ini adalah yang pertama, Tuhan menggunakan kekecewaan untuk membawa kita ke tempat di mana satu-satunya harapan adalah Tuhan. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua pelayan Firaun. Yang satu adalah juru minuman raja dan yang satu lagi juru roti. Keduanya dianggap salah dan keduanya dipenjara. Itulah risiko pekerjaan. Sedang yang tak bersalah saja seperti Yusuf bisa dipenjara, tetapi tidak selalu seperti itu. Yang bersalah juga tak selalu berakhir di dalam penjara. Itulah kekayaan misteri kehidupan. Keduanya bermimpi, dan untuk setiap mimpinya masing-masing memiliki artinya. Yusuf memiliki karunia hikmat untuk mengartikan mimpi. Untuk mimpi juru minuman, Yusuf berkata, "Beginilah arti mimpi itu, ketika carang itu artinya 3 hari, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya." Ya, Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menyingkapkan tabir kehidupan, termasuk melalui mimpi. Tuhan juga bisa menggunakan seseorang seperti Yusuf ini untuk mengartikan mimpi supaya pesan Tuhan sampai kepada sasaran. Dan Yusuf menaruh harapan. Katanya, "Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Juru minuman raja menjadi secercah harapan. Mungkin jawaban doa. Sedangkan untuk juru roti, Yusuf mengartikan mimpinya seperti ini. Beginilah arti mimpi itu, ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Sebuah akhir yang berbeda. Semua terjadi persis seperti yang diartikan Yusuf. Juru roti raja dihukum gantung, dan juru minuman raja dipulihkan posisinya. Hati Yusuf tentu berbunga-bunga. Jika kita berbuat kebaikan, bukankah wajar jika kita juga akan menuai kebaikan? Tetapi rumusan bisa berbeda dengan kenyataan. Ayat 23 berkata, "Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya." Ini adalah bahasa kekecewaan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalaminya? Tuhan menggunakan kekecewaan untuk membawa kita ke tempat di mana satu-satunya harapan adalah Tuhan.
Ini adalah sekolah Tuhan. Proses kehidupan yang menyakitkan, Tuhan melucuti setiap harapan kita yang tidak tertuju kepadanya. Harapan kepada manusia, harapan kepada keluarga, kepada teman, kepada lembaga, kepada bisnis atau pekerjaan kita. Ketika Tuhan menuntun kita supaya kita berharap kepadanya, maka Ia mengizinkan kita mengalami kekecewaan. Ia melucuti setiap harapan manusiawi kita, tetapi proses Tuhan itu akan mendewasakan kerohanian kita. Amat mudah ketika kita kecewa kepada manusia, kita kemudian mengalihkan kekecewaan itu kepada Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Itu bukan kerohanian yang dewasa. Maka kekecewaan menjadi alat pendewasa kerohanian kita. Yang kedua, jadi harus dengan sengaja pengharapan kita harus tertuju hanya kepada Tuhan. Dan ini adalah cirinya. Dia tidak akan mengasihani dirinya sendiri. Di dalam penjara, Yusuf tidak mengasihani dirinya sendiri. Malahan dia menaruh perhatian dan belas kasihan kepada sesama narapidana. Itu sebabnya ketika teman sepenjaranya tidak seperti biasanya, ayat 6 dan 7 berkata, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Yusuf menaruh belas kasihan dan perhatian kepada sesama narapidana. Orang yang berharap kepada Tuhan, sikapnya akan tetap positif walau dalam kesulitan. Selama dalam penjara, sikap Yusuf positif. Dan itu yang membuat dia menjadi kesayangan kepala penjara, dipercaya dengan tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan penjara. Sikap positif Yusuf juga terlihat saat dia membantu pelayan Firaun mengartikan mimpi mereka. Dan orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap permasalahan. Ayat 8 berkata, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan motivasi? Jika kita mengalami kekecewaan, jangan salah mengira bahwa Tuhan sudah tak lagi peduli dengan kita. Sebab sejatinya Tuhan sedang membawa kita ke tempat di mana satu-satunya harapan adalah di dalam Dia. Orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu positif dengan sikapnya. Karena dia percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kita semua. Tetap semangat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.